Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Harum Energi Tbk atau Harum di tahun ini menganggarkan anggaran belanja modal sebesar 315 juta dolar Amerika Serikat, di mana mayoritas belanja modal di 2025 akan difokuskan untuk pengembangan usaha nikel perseroan yang sudah ada. Dikutip dari keterangan perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, PT Harum Energi Tbk tahun ini menganggarkan capex atau anggaran belanja modal sebesar 315 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,13 triliun rupiah dengan asumsi kurs 1 dolar Amerika sama dengan 16.290 rupiah. Direktur Utama PT Harum Energi Tbk, Ray Antonio Gunara mengatakan, mayoritas dari belanja modal di 2025 atau sebesar 300 juta dolar Amerika akan difokuskan untuk pengembangan usaha nikel perseroan yang sudah ada dan sisanya untuk pemeliharaan unit usaha batubara. Diketahui jumlah realisasi investasi dan belanja modal tahun 2025 ini lebih besar 38,83% dari nilai belanja modal di 2024 yang mencapai 226,9 juta dolar Amerika dengan fokus tetap sama untuk pengembangan bisnis nikel dibandingkan batu bara. Adapun belanja modal perseroan yang sudah direalisasikan sampai 31 Maret 2025 sebesar 206,8 juta dolar Amerika. Dengan rincian sekitar 205 juta dolar Amerika untuk pengembangan unit usaha nikel dan sisanya untuk operasi pertambangan, logistik, dan lain-lain. Sebagai informasi, perseroan memiliki portofolio bisnis nikel melalui 4 anak usaha, di antaranya PT Position atau POS di wilayah pertambangan Halmahera Timur, Maluku Utara, dengan sumber daya tambang nikel sekitar 215 juta ton. Pemurnian nikel melalui PT Invey Metal Industri dengan kapasitas terpasang tahunan 28.000 ton nikel. Selanjutnya PT Weststrong Metal Industri dengan kapasitas terpasang tahunan 56.000 ton nikel. Dan pemurnian nikel melalui PT Blue Sparking Energy yang akan mulai beroperasi di kuartal 1 2026 dan akan memiliki kapasitas terpasang tahunan 67.000 ton nikel. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal, pemirsa, pergerakan saham Harum di sepanjang perdagangan hari ini mengikuti pola pergerakan dari indeks harga saham gabungan sempat menguat di sesi pertama pasca pembukaan, kemudian berbalik arah melemah dan tekanan semakin dalam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham Harum di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di level 835 di perdagangan hari sebelumnya, tepatnya di 27 Mei 2025. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 845, pasca menyentuh ke level ini, saham Harum langsung berbalik arah ke zona merah. Pada pukul 10 tertekan di 830, 10.55 menit, melemah ke level 810 dan ini merupakan intraday terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini. Di penutupan sesi pertama, pelemahan lebih ke arah atau batas ke 835, pembukaan sesi kedua kembali tertekan ke 820. Sementara posisi saat ini tekanan semakin dalam, sudah berada di level 815, melemah di 2,40%. Beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham Harum dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam meskipun di perdagangan pertengahan April hingga perdagangan Mei, saham Harum mencoba untuk bangkit kembali. Di perdagangan 28 Oktober, saham Harum masih diperdagangkan di 1.200-an, Januari, Februari, kemudian juga di Maret lebih cenderung tertekan, bahkan di 9 April mengalami pelemahan yang cukup dalam di level 605, terendah dalam 6 bulan terakhir. April Mei mencoba untuk bangkit kembali, untuk hari ini sudah kembali di level 800-an, 845 intraday tertinggi hari ini, namun mengalami tekanan dan kembali diperdagangkan di level 815. Bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada? Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, di mana posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 30,51 kali, PSR-nya di 0,57 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0,76 kali, dan PCFR di kisaran 29,79 kali.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di akhir perdagangan bulan Mei, di mana indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.